Halo, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. hanya Pak. Jadi kita sudah sampai pada hari ke-7 ya, teman-teman. Kita udah sampai ke hari ke-7, dari hari pertama sampai hari ke-7 ini sudah kurang lebih 18 radikal yang udah kita bahas ya. Entah teman-teman masih ingat atau tidak, ada di video sebelumnya yaitu day 6 ya. Nah, untuk radikal-radikal ini tidak saya tidak memaksakan teman-teman untuk menghafal parah-parah, nggak apa-apa. Setaunya aja, seingatnya aja gitu loh. Kita punya 18 radikal yang ya ini adalah kemajuan sih sebenarnya teman-teman, dari yang nggak tahu sama sekali radikal itu apa sampai kita sudah belajar 18 radikal. Ini kemajuan banget dan really appreciate aja, 很棒, keren. Oke ya, gak apa-apa kalau udah ada 18 radikal tapi yang dihafalkan cuma 10, gak apa-apa, 2 gak apa-apa, 3, yang penting ada di antara radikal-radikal sini yang pernah singgah di dalam pikiran teman-teman. Oke ya, mari kita lanjutkan. Radikal selanjutnya, kita ada radikal baru di sini. Ini sedapatnya aja ya, nggak semuanya kita perlu bahas ya. Kita bahas sampai kurang lebih 40 menitan lah. Oke, kita mulai dari radikal yang pertama. Kita punya pay. Ya langsung tuh sebenarnya mau record zoomnya juga sekalian sama video, tapi tuh suaranya nggak bisa muncul gitu. Dan sepertinya akhir-akhir ini langsung mau nggak bisa meluangkan waktu lagi seperti biasa gitu. Jadi ya udahlah, kita record aja ya. Teman-teman juga kayaknya pada sibuk juga gitu loh, jadi kita record saja. Kita mulai dari pay ya. Kita punya pay. Ini nada berapa ini teman-teman? Nada 4. Kita punya nada 4 di sini. Nada 4. Pay. Pay itu artinya apa loh? Pay itu sebenarnya artinya ini. Ada yang tahu? Ini juga Laoso baru pertama kali melihat bentuk ini ya. Apa niche? Ini tuh bentuknya adalah ginjal, bukan ginjal ini guys. Ini ya adalah kerang. Ini kerang. Jadi kayak shell gitu, kerang di laut itu loh, yang biasanya kita makan kalau nggak alergi. Kalau alergi nggak bisa makan kerang. Nah, nih kerang ya. Dia berevolusi dari bentuk ini, kerang dibuka, kayak kerang dibuka itu loh. Kemudian kita punya dia jadinya kayak gini, memanjang, dan akhirnya sampai pada titik ini. Nah, cara menulisnya kayak gimana loh? Cara nulisnya tuh kayak gini. 1, 2, 3, 4. Tuh, jadi 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Nah, oke. P ini biasanya ada hubungan sama apa sih harusnya? Kata P ya, dia itu lebih condong ke hal-hal yang disayang gitu. Contohnya misal kita punya Paupe. Paupe itu artinya baby. Paupe, kita ada kosakata ini Paupe. Ya kalau sering dengar TikTok Cina atau kayak video-video di Reels gitu, terus mereka bilang Popeye itu artinya sayang gitu, artinya bayi sebenarnya, baby Popeye gitu. Ya seperti itu ya teman-teman. Ini juga bisa berarti currency gitu loh, currency kayak mata uang ketika zaman dahulu kala. Kayak kerang. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa komen aja di video ini ya teman-teman ya. Oke, next setelah kita punya pay atau kerang ini, kita punya selanjutnya ada ini li ini apa sih? Teman-teman bisa tebak dulu ini apa guys. Li ini tuh artinya power, kayak semangat gitu, kayak sebuah force, energi gitu, ability, bisa capability juga bisa. Itu lebih kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan kekuatan gitu, kebisaan, kejagoan gitu, kayak hal yang harus diusahakan. Ini kayak ini ya, pisau gitu loh. Ntar Rosnya juga agak bingung ya. Kita cari tahu dulu bersama ya, ini maksudnya apa nih? Nih, kita coba lihat sini. Ini sebenarnya gambarnya membingungkan sih, Los juga kurang paham sih maksudnya apa. Tapi kalau kita lihat dari sini, langsung cari referensi yang lain dulu deh untuk li ini ya. Ya langsung tidak siap ini lagi. Udah, nanti kita edit aja bagian ini. Oke. Li ya. Ini soalnya agak membingungkan sebenarnya. Ini harusnya bentuk tangan sih. Kan dia kan energi itu kan. Tapi ini sebenarnya apa? Palu. Kan butuh energi kan di sini untuk ya, soalnya kalau yang Stolasnya beli ini tuh, dia itu dari tangan yang kayak ada energinya gitu loh.
Saya ini tangan nih, tangan, terus dia ada otot gitu, kayak apa ya, kayak sesuatu yang muncul dari dalam tangan ini. Nah ini apa sebenarnya, Los juga bingung. Ya, nanti ini gambar ini ya jadi PR Los ya, kita harus cari tahu dulu ini maksudnya gambar apa sih. Tapi intinya Li ini artinya force atau suatu gaya gitu, gaya atau usaha yang dilakukan gitu. Nah ini kita ambil yang pemahaman Los aja ya. Ini tuh kayak tangan ada ototnya gitu, tangan ada mengeluarkan sebuah energi gitu lah dari tangan ini, energinya yang berubah menjadi seperti ini, Li. Nah cara tulisnya itu ini dari kiri kanan bawah flat terus flat. Jadi yang pertama itu 1 terus 2, cuma 2 step, 1 2 Li. Ini ada 4 artinya power, force, strength, kekuatan, artinya kekuatan. Dia itu ada di mana loh Sya? Ini dia dipakai di contoh satu kata. Kita punya ini, kita punya ini, ini. Nih dia jadi radikal di sini teman-teman, di bawah dia. Lalu ucul. Nah. Dia jadi radikal di bawah. Dia juga jadi sebuah huruf, satu karakter full. Selain dia di bawah, dia juga jadi karakter full. Ini si Nuli. Nuli ini tulisannya gimana? Ini tulisan pinginnya. Ini pingin, ingat ya, ini pingin. Nuli artinya usaha gitu. Aku akan berusaha. Woi Nuli, make effort gitu. Effort. Nah, itulah Nuli. Kita dengar dari sini. Nuli gitu. Artinya usaha. Nah, ini dia pakai li. Nah, seperti itu. Ini untuk li atau usaha. Next kita punya yo. Yo itu apa guys? Ini lihat dulu bentuknya. Yo itu kayak tangan ya. Itu tuh kayak tangan bentuknya. Nih, bentuknya kayak tangan. Pada zaman dahulu dia tuh dimulai dari bentuk tangan. Ini adalah yo. Tapi yo ini setelah melewati banyak hal, dia itu berubah menjadi bentuk ini. Nah.
Nah, di Cina itu tangan ini, Yao ini, nih, yang sekarang bentuknya jadi gini, itu melambangkan tangan melambangkan suatu aksi. Nah, aksi ini membentuk repetisi. Nah, repetisi ini lah yang kita artikan dari Yao. Yao itu artinya lagi dan lagi. Nah, Yao itu artinya lagi gitu, kayak dan juga gitu, dan juga ya, dan sebagainya. Kalau misalnya Yao di radikal, dia itu fungsinya kayak apa ya, tetap sama seperti yang tadi aku bilang di atas itu, bahwa ini ada hubungan sama aksi. Contohnya ini G. Dan dia tuh ada hubungan, lucunya dia kalau sebagai radikal dia ada hubungan sama tangan juga tetap. Dan ini G ini ambil duit. Terus kita punya contoh lain, misalnya apa ya, nah misalnya, atau show aja, show. Kita punya show. Nah, show ini, show artinya menerima, receive, menerima. Nah, ada tangannya juga. Nah, ada hubungannya sama tangan. Show, menerima, receive. Jadi sekarang kita belajar Yo. Nah, tulisnya bagaimana lah? Tulisnya seperti ini. 1, gitu dong. Kiri kanan, sip. Terus gini. Jadi pertamanya ini dulu. 1, kalau dari ini kita tarik dari sini. 1, 2. Nah, itu geratannya. Itulah yo. Hubungannya juga sama tangan. Sebuah aksi yang dilakukan gitu, yo. Tapi dia lebih ke makanannya tuh lebih ke again. Cuma kalau kita belajar, karena kita belajar pushow atau radikal, jadi ini artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan tangan gitu, aksi lah, aksi seperti itu. Terus next kita punya Chan. Chan itu apa? Chan itu anjing. Chan itu anjing. Ini anjingnya teman. Maksudnya anjing, betul-betul anjing, bukan kalian ngomongin mantan gitu, bukan. Beneran anjing ini artinya ya. Chan. Ya, semuanya berhubungan dengan anjing sih sebenarnya. Kalau Chan itu di dalam radicals, dia biasanya berhubungan sama hewan sih. Dia berhubungan sama hewan. Ada kalau ada Chan di depan, dia berhubungan sama hewan. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa Chan itu ada format yang lainnya. Ini format 1.
Kita punya format satunya si Chan ya. Format 1 begini, format 2-nya itu begini. 1 seret gitu. Jadi namanya format yang kedua, sama hewan. Cuma form kedua ini yang lebih sering kita lihat di dalam karakter gitu. Kalau yang satu ini dia berdiri sendiri. Ini sebagai Hanzi itself, yang kedua ini sebagai radikal dari karakter. Contohnya apa lah, Syekh? Contohnya tuh kita punya ini. Kucing ya. Seret. Kepanjangan. Ada rumputnya di atas, terus kotak. Mau itu artinya miau. Mau tanya miau. Kucingnya kayak Dobby Harry Potter. Sebentar ya, kita gambar kucing yang lebih lucu. Kucingnya miau, dia kayak mau. Ini ada garisnya di sini. Hehehe, kucingnya nggak ada telinga. Mau seret. Terus ini kita ada ekornya. Nah, itu dia radikalnya di depan. Terus kita ada punya misalnya ini. Jadi kalau ada radikal ini artinya hewan ya. Cu itu apa? Rasya. Cu itu babi yang dimakan oleh orang Cina, suka makan babi. Kita juga ada yang suka makan babi, tapi tergantung apakah diperbolehkan atau tidak oleh agama masing-masing ya. Ada yang bisa makan curau, ada yang nggak bisa makan curau. Kalau Laos sendiri pernah makan curau. Laos pernah dulu waktu kecil. Curau itu daging. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk teman-teman yang tidak makan curau, bisa tanya, ini ada curaunya enggak gitu. Yo curau mah gitu, tanya aja curau mah gitu. Ini daging apa? Ini daging ini kah? Daging babi kah? Gitu kan. Gitu. Curau. Nah, depan itu artinya depan itu yang hewan artinya. Hewan. Si Chan dari anjing ya, dia bermulanya. Itu jadi semua aksara kalau ketemu sama si ini kurang lebih artinya tentang hewan. Si Chan ini. Oke, next kita punya he ini apa? Oh iya, kita lupa cara tulisnya ya. Bentar. Si Chan dulu, maaf ya. Sebentar ya. Chan itu dia dimulai dari sini. Kalau untuk format pertama ya. 1 kan? 1 2. Nah, dari atas, dari kiri kanan atas ke bawah, terus gini 3, terus 4 gitu. 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Kalau untuk format lainnya
Kalau format yang satunya tuh cara tulisnya gimana lah, kayak gini. Sorry, kiri kanan terus ke bawah, gini. Chan seperti itu. Ini coba, tapi dia sebenarnya penulisannya itu dari atas ke bawah sih. Gini, lebih gini sih, gini terus gini. Jadi dia tuh dari kiri via apa, via shooting, suruh lupa sih nama guratanya apa, tapi dia tuh mulainya dari kanan, satu dua, tiga gitu. Seperti itu cara tulisnya. Ya nggak usah tadi tulisnya kebalik, nggak usah benerin ya. Dari jarinya dari sini ujung atas ini ke sini, seret gini, seret ting, seret. Nah gitu. Oke, untuk Chan aman ya. Kita pindah ke He ini artinya apa teman-teman? He artinya nasi, beras, padi sih sebenarnya. Padi. Kita punya padi. Sebentar ya, ada chat. Bisa di post nggak sih? Nggak bisa. Warna apa ya? Oke, 17. Oke. Nah, kita balik lagi ke yang tadi ya teman-teman. Ini tuh kita punya padi. Padi tuh dia hubungannya tuh lebih sering ke apa ya namanya? Ya padi, beras dan kawan-kawannya.
untuk he ini. Mana sih? Ini yang ke ini itu sangat berhubungan erat dengan hal-hal yang agriculture kayak crops, padi, sebenarnya padi. Terus dia juga punya hubungan sama tanaman dan lain-lain. Contohnya, kita punya contohnya itu di sini. Sebentar. Masya, bikin contoh. Contohnya itu ada, misal kita punya ciu kan ya. Ini tuh ciu artinya autumn. Autumn itu ketika musim panen. Ya kan? Autumn itu musim panen dan di depannya itu ada he, ada dua he, ada dua nih. Jadi dia berhubungan sama yang kayak gini nih. Terus dia juga berhubungan sama ke itu gimana loh sih maksudnya pen ke de ke. Nah ini ting ting ting. Nah depannya ini itu radikalnya. Ini artinya cabang dari sebuah keilmuan. Ya kan ini ada cabang-cabangnya nih, siha nih. Kayak dia masuk ke dalam hanzi ini. Itu kayak ya, cara tulisnya. Gimana lah cara tulisnya? Gini. Dari atas ke bawah, kiri kanan ya. Kiri kanan, atas bawah. Dia itu dimulai dengan ini. Seret. Kemudian seret gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Masuk terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, final. Ini adalah ke atau padi. Oke. Next kita punya cu. Ada 2 ya. Cu. Nah, cu ini apa loh? Cu ini bambu artinya. Terlalu jauh, tidak boleh. Kalau jauh kayak gini nggak boleh ya. 1, 2, 3. Nah. Cu. Bambu. Nah, cu itu bambu. Dia ini daun-daunan nih, daun-daunannya. Seret. Nih. Sini batangnya nih. Tuh. Kan? Nah, untuk cu ini adalah semua hal yang berhubungan dengan bambu, fix. Semua hal yang berhubungan dengan bambu itu apa aja, teman-teman? Misalnya kita punya kuartz itu juga ini sih.
kuaitse. Ini langsung cari hanzunya dulu. Kuaitse. Gak tau ya masih kedengaran apa enggak nih. Suara saya sudah semakin kecil. Kuaitse itu在哪里了？我找不到了。kuaitse在哪里啊？ini salah. Dia itu di radikal, kalau dia main sebagai radikal tuh tulisannya kayak gini teman-teman, huruf K, ting 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 ting, gini. Dia radikal tuh sebagai ini, dan biasanya kalau radikal ini tuh di atas, lokasinya itu di atasnya, di atas ini. Nah gitu. Nah contohnya kuaitse. Kuaitse ini artinya sumpit. Sumpit kan dari bambu tuh. Ada yang dari besi sih, tapi ya zaman dahulu kala mereka bikin sumpit dari bambu. Ini ada sin nih. Sin terus. Nah, ini sebenarnya literally kalau kita pisah. Ini kan berfungsi sebagai semantiknya atau bentukannya gitu loh. Arti dari sebenarnya, arti dari yang kita lihat lah. Arti dari kelihatannya itu kayak gimana artinya dari gambar ini. Sedangkan di bawahnya itu cara penyebutan pronouns. Ini kalau kita keluarkan ini jadi sini kuai aja. Itu artinya cepat. Cara bacanya kuai. Sama. Kuai. Ini kan kuai. Sumpit itu kuai, ini juga kuai, tapi kuainya itu ada kuai zi, artinya sumpit. Nah, maksudnya apa loh? Maksudnya gini loh. Ini kan ada dua ini ya, atas dan bawah nih kan. Nih, wait. Satu, dua, kan? Kalau ini dia menentukan bahwa dia adalah sebuah hal yang berhubungan dengan bambu. Maknanya itu adalah ini ada hubungan sama bambu nih, huruf ini nih. Sedangkan yang di bawah itu adalah cara bacanya. Cara bacanya ini, kuai ini sama seperti ketika dia nggak ada bambunya. Jadi ada satu hanzi, dia persis kayak gini nggak ada bambunya. Nama itu kuai. Nah, kuai ini artinya cepat. Kuai tiar, cepat. Nadanya juga sama-sama nada 4. Nada 4 nih. Tapi ketika si kuai ini bertemu dengan bambu, hasilnya menjadi artinya adalah sumpit. Kuai, dan cara bacanya sama kuai, cuma ini kuai yang bentuk sumpit. Nah, kuai sumpit itu kita ada teman pendampingnya, yaitu zi. Contoh di sini, kuai bambu dulu, terus hati, terus ada ini kuai, terus ini zi. Kuai zi artinya sumpit. Mana langsung pinyinya langsung kita nggak bisa baca langsung. Oke. Langsung kasih ya kuai 4 zi nggak ada nadanya 0. Kuai zi sumpit. Nah langsung gimana nih cara tulisnya langsung dari ini 1 2 3 gini, tapi dikali 2 ya, dikali 2 jadi gini 1 2 3 gitu. Jadi ini seret terus gini
Nah, gak kelihatan ya. Nah, gitu. Itu adalah cu. Semua hal yang berhubungan dengan bambu biasanya ada ininya di kepala tulisannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi mari kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Apa aja nih yang kita udah pelajarin? Nah, kemarin kan kita sampai 18 nih. Dan ini 19 kita punya. Wait. Sembilan belas kita punya pay, terus 20 kita punya li 21 kita punya yo 22 kita punya apa nih 22 nih Lashan. 22 kita punya Chan dia juga bisa kayak gini Chan. Terus kita ada 23 kita punya cing ada 2 terus sebentar harus hapus dulu lagi nih tulisannya. Nah, terus kita punya 4 itu cu atau ini cu artinya bambu. Oke. Pei li you quan he. Review lagi. Cu bambu, he padi, quan anjing, yo tangan, li power kekuatan, pei itu kerang. Gitu ya. Kita sudah sampai 24 karakter. Nanti nextnya akan harus tambahkan lagi sampai hari terakhir langsung mengajar ya. Baik, terima kasih. 这就是我们是到这里了，谢谢大家，再见。Nanti aku kirim videonya ya. Bye bye.